Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Ex-marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara viral di media sosial lantaran menjadi tentara bayaran di Rusia. Kini ia mengaku menyesal dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar kembali menjadi warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Satria Artakumbara dalam akun media sosialnya mendadak viral. Mantan marinir TNI Angkatan Laut ini buka-bukaan bahwa sudah bergabung dengan tentara bayaran yang sifatnya kontrak di Rusia. Ia minta maaf karena keliru tanda tangan kontrak yang berujung pada hilangnya status warga negara Indonesia. Tapi kini ia menyesal dan minta tolong ke pemerintah agar bisa pulang kembali ke tanah air. Hormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Mohon izin Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono. Mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas mengingatkan masyarakat harus berhati-hati jika mendapatkan tawaran menjadi tentara perang. Ranah soal warga negara Indonesia ada di Kementerian Luar Negeri. Kita berharap ya untuk seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati ya ketika memang ada tawaran-tawaran untuk bergabung, karena ada konsekuensi-konsekuensi hukum juga secara administratif yang juga bisa berpengaruh, sebagaimana yang terjadi tadi, mana disertir dari anggota TNI kemudian memutuskan untuk terlibat dalam konflik di wilayah tertentu yang akhirnya berujung pada pencabutan status dan hak kewarganegaraannya. Kita tidak berharap hal ini terulang di masa depan, sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati apabila ada tawaran-tawaran serupa. Saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Kini permintaan Satria masih menunggu arahan presiden berikutnya karena perlu proses hukum untuk bisa kembali menjadi WNI. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Bagaimana sebenarnya ex-marinir yang menjadi tentara bayaran bisa dipulangkan secara hukum internasional? Kita akan berbincang dengan Profesor Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional yang juga guru besar hukum internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Profesor Hikmahanto. Selamat malam. Baik Prof, kami ingin menanyakan apakah status tentara bayaran seperti yang terjadi pada kasus ex-marinir di Rusia ini tergolong legal atau ilegal Prof? Ya, itu tergantung dari masing-masing negara ya. Tentu kalau misalnya dari Amerika Serikat atau mungkin di negara seperti Prancis itu ada istilah mercenary, tentara bayaran. Dan mercenary ini bisa bergabung ke satuan tentara dari negara lain. Nah, tapi di Indonesia di dalam undang-undang kewarganegaraan kita, kalau misalnya tentara kita atau warga kita yang bergabung dengan satu pasukan tentara, maka menurut pasal 23 huruf D Undang-Undang Kewarganegaraan, yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraannya. Itu pertama. Kedua, karena hilang kewarganegaraannya, maka paspornya dicabut, ya, dicabut, jadi tidak berlaku. Dan itu biasanya akan diberitahu ke
tempat-tempat imigrasi, pemeriksaan imigrasi di dunia, sehingga orang ini sebenarnya tidak memegang lagi buku paspor. Nah, yang ketiga, karena ini yang bersangkutan ini adalah anggota TNI, tentu ada proses hukum terhadap yang bersangkutan karena tidak ada di dalam satuannya, ya. Dan ini yang saya dengar sudah ada putusan dari pengadilan militer yang mengatakan bahwa yang bersangkutan telah disersi dan kemudian sudah diperiksa diadili secara in absentia, dan putusannya adalah yang bersangkutan dipecat dari TNI. Seperti itu. Baik, tapi ini dalam video yang beredar, Satria memohon maaf dan menyesal dan juga memohon untuk kembali ke Indonesia. Apakah ada prosedur yang mungkin saja bisa terjadi, Prof? Ya, memang di dalam undang-undang diatur juga mengenai kembalinya kewarganegaraan dari seseorang yang kehilangan kewarganegaraan. Dan itu ada peraturan pelaksanaannya, yaitu di Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2024. Ya, jadi waktu itu masih Hukum dan HAM, nomor 3 tahun 2024. Di situ ada prosedurnya, dan prosedurnya bisa dilakukan secara elektronik. Nah, permasalahannya adalah yang bersangkutan, karena saat sekarang ini sebagai tentara bayaran dengan pihak Rusia, dia tidak memperoleh kewarganegaraan Rusia, ya, tidak secara otomatis. Sementara kewarganegaraan Indonesia sudah dicabut, jadi posisi yang bersangkutan pada saat sekarang ini adalah stateless, dia tidak punya kewarganegaraan. Nah, di dalam pasal 2 huruf D dari Permen 3 ini disebutkan bahwa bisa saja orang yang kehilangan kewarganegaraan itu mengajukan permohonan untuk bisa diberlakukanlah kewarganegaraannya. Nah, tapi ada sejumlah syarat, ya. Nah, tentu juga dari pemerintah juga perlu memperhatikan konteks-konteks lainnya. Nah, kalau misalnya memang disetujui, maka yang bersangkutan nggak bisa langsung dibawa pulang oleh otoritas kita, tetapi harus ke perwakilan kita di Rusia, karena yang bersangkutan ada di Rusia. Lalu kemudian nanti kalau misalnya di Rusia sudah oke, dikeluarkanlah SPLP, ini surat perjalanan laksana paspor. Jadi pengganti buku paspor, dan itu hanya untuk 1 kali. Nanti kembali ke Indonesia, tapi di Indonesia ada ketentuan pidana, ya, karena yang bersangkutan ini bergabung dengan tentara atau misalnya pihak pemberontak dari negara lain, maka ada ketentuan pidananya. Ya, jadi kemungkinan yang bersangkutan akan diadili tidak hanya tadi menurut ketentuan hukum militer berdasarkan disersi, tetapi berdasarkan tindakannya bergabung ke negara lain. Dan ini tentu ada hukuman penjara dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tentu masalah geopolitiknya, karena dari pihak kita ketika minta kembali, katakanlah begitu, jangan sampai terkesan oleh Ukraina bahwa Indonesia seolah-olah membenarkan tindakan dari warga negaranya yang melawan mereka. Ya, ini harus ada komunikasi mungkin antara Menteri Luar Negeri supaya tidak dipersepsikan seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga harus berkomunikasi dengan pihak Rusia. Jangan sampai kehebohan di sini akan merusak hubungan antar kedua negara. Ya, jadi ini yang harus hati-hati diselesaikan. Ada Kementerian Luar Negeri, ada perwakilan juga, lalu kemudian ada mungkin Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Hukum karena perlu untuk dikembalikan kewarganegaraannya. Tapi perlu diingat ya, ini bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya kita punya Pak Archandra Tahar yang pada waktu beliau menjadi menteri ketahuan bahwa beliau memegang 2 paspor, lalu kemudian mengembalikan paspor kewarganegaraan Amerikanya, sementara kewarganegaraan Indonesia sudah dicabut dan ditarik, sehingga perlu ada proses kewarganegaraan Indonesia kembali, dan itu dilakukan tidak perlu dengan naturalisasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kasus dari
mereka-mereka yang ikut dalam ISIS. Tidak hanya yang pria, tapi juga kan keluarganya suka dibawa, anak dan lain sebagainya. Nah, sekarang ISIS sudah lemah dan bahkan tidak ada mungkin. Nah, sekarang terkatung-katung nih, karena mereka sudah dicabut kewarganegaraan. Tapi yang saya dengar informasi bahwa pemerintah sedang mengupayakan demi kemanusiaan untuk bisa membawa mereka kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Hanya saja karena ini mereka sudah terpapar dengan doktrin-doktrin terorisme, maka ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah, jangan sampai kemudian justru menyebarkan ajaran terorisme yang tidak benar. Demikian juga dengan saudara Satria ini, ya, harus ada penghukuman, lalu juga harus ada pembinaan, jangan sampai melakukan tindakan yang tadi dari juru bicara Kementerian Pertahanan, ya, Brigjen Vergan, yang mengatakan bahwa jangan sampai orang Indonesia bergabung dengan tentara dari negara lain yang akan berdampak pada masalah kewarganegaraan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah ada, dan bahkan ada ini ya, YouTuber di Myanmar kemarin yang AP itu inisialnya, yang dia ternyata berpihak pada pihak oposisi dari pemerintah rezim yang berkuasa. Nah, kemudian dia ditangkap, diadili, dan kena, kalau saya tidak salah, 6 tahun penjara. Tapi syukur alhamdulillah, ini lagi-lagi dari sisi kemanusiaan, pemerintah mengupayakan agar yang bersangkutan bisa dikembalikan ke Indonesia. Tapi dengan catatan kewarganegaraannya memang tidak hilang, ya. Tetapi dia tidak ikut dalam misalnya rezim pemerintahan yang berkuasa, tapi ini oposisi, dan kemudian jadi bermasalah seperti ini. Maka tepat sekali tadi yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan, warga kita ketika ada di luar negeri harus hati-hati. Jangan sampai kita ini bergabung dengan misalnya satuan-satuan misalnya seperti ISIS atau misalnya negara ini dan sebagainya, tentara negara ini itu dan lain sebagainya, yang akan punya konsekuensi hukum di Indonesia. Seperti itu. Baik, tentunya kita juga berharap semoga ini tidak merusak hubungan antara Indonesia dan Rusia yang sudah terjalin baik. Terima kasih Profesor Hikmanto Juwana atas informasi Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat beraktivitas kembali.